Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Ibu tampaknya telah masuk satu orang penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dengan Bapak siapa, dari mana? Zainal dari Indramayu. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya. Sebelumnya semoga Buya dan keluarga Amin. dan para santri seluruhnya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin ya Rabb. Begini Buya, ada sebuah permasalahan, seseorang susah mendapatkan jodoh. Kadang-kadang si anak senang, di antara dua orang tuanya ada yang tidak senang. Kadang-kadang orang tuanya senang, anaknya tidak senang. Sehingga sampai umurnya di atas 30 belum mendapatkan jodoh Buya. Ini supaya ada kesetujuan atau kesepakatan di antara anak dan kedua orang tuanya, bagaimana solusinya Buya agar cepat-cepat mendapatkan jodoh. Mohon maaf dan terima kasih atas pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah kapan datangnya. Kalau kita ambil sebelum waktunya pun tidak akan datang. Kalau kita panggil sebelum waktunya tidak akan datang. Kalau Allah sudah menentukan dia menikah di umur 31, umur 25 sudah mencari keliling sana sini juga tidak mendapatkan. Tapi kalau sudah waktunya jodoh, sudah. Bisa aja ketemu nggak sengaja jodoh. Alhamdulillah kan begitu. Jodoh tiba-tiba, oh jodoh. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah sambil kita berusaha secara zahir. Seperti itu. Adapun dalam kasus tersebut permasalahannya adalah permasalahan kekompakan. Jadi sebetulnya bisa jadi yang demikian itu bukan karena seorang anak tidak setuju dengan pilihan orang tua. Sebetulnya sepertinya itu memang sudah ada sedikit perbedaan, tidak ada kemesraan. Sehingga seorang tua ini sudah mulai menanamkan curiga kepada anaknya begini, sehingga apapun pilihan anaknya, enggak deh, saya enggak kurang srek. Kemudian anak dendam juga dengan perlakuan semacam ini, akhirnya di saat orang tua menikah jodoh, enggak srek juga. Wah, ini bahaya juga. Jika kasusnya semacam ini, maka untuk bisa mendapatkan jodoh harus mulai dengan damai. Maka melangkahlah di dalam mencari pasangan dengan hati yang kosong. Ini nasihat. Jadi belum ada kecenderungan. Kemudian kalau bisa nyarinya bareng-bareng supaya nggak ada perbedaan. Artinya pilihan itu ya pilihan orang tua, pilihan misalnya Abah, Umi, misalnya ada orang disetting, orang datang misalnya seorang tua. Orang tua ini kadang-kadang masalah akhlak ya. Misalnya ini sebuah contoh mungkin bisa diamalkan nanti. Jika orang tua punya pilihan, jangan menampakkan kalau itu pilihannya. Suruh orang lain menawarkan kepada anaknya yang seolah bukan dari orang tuanya. Karena khawatirnya ada perbedaan antara anak dan orang tua, sehingga sudah kepoin dari orang tua saya nggak mau, bisa saya begitu, naudzubillah. Itu memang anak jelek begitu tuh. Atau sebaliknya orang tua. Setelah itu sang anak mesti ngadu ke orang tuanya, saya punya calon ini gimana Umi? Umi istikharah minta petunjuk gitu. Begitu sebaliknya. Jika seorang anak mempunyai pandangan baik, bukan karena pacaran ya, mohon maaf ini. Ada seorang anak laki-laki misalnya punya ada pandangan seorang wanita soleh baik dan sebagainya. Melalui orang suruh menyampaikan ke ibundanya sama ayahandanya, seolah dia tidak tahu. Karena biasanya urusan hati ini susah. Jangan sampai saling menolak. Ini ada, tapi ada ini. Kalau seperti itu, coba ini salah satu cara yang semacam ini. Insya Allah dengan cara semacam ini akan, biarpun hati anak misalnya nggak benar sama ibunya,
Yang penting nikah dulu baru nanti ditata hatinya. Atau sebaliknya, kalau bapak ibunya hatinya nggak benar dengan anaknya, nanti akan tertata setelah itu. Baik, setelah ini salah satu cara. Setelah itu bisa saja dengan cara yang lainnya. Atau sudah, bukan pilihan orang tua, bukan pilihan anak. Pilihan seseorang, syekh atau ustadz manggil bertiga langsung. Assalamualaikum, saya punya calon begini. Syekhnya menasihati dulu. Maksudnya begini, kalau kita nasihati orang bahasanya, pada orang tua, urusan pernikahan ini adalah anak yang menjalani. Jangan terlalu jauh-jauh dalam urusan ikut campur. Kalau nasihat anak, hei anak, keberkahanmu di orang tua. Jangan kau langgar orang tuamu. Kalau sudah ketemu hatinya kan beres. Sang orang tua tidak memaksakan anaknya, sang anak tidak mau durhaka pada orang tuanya. Nah indah, itulah rumah tangga yang benar yang dibangun atas dasar kenal baginda Nabi. Ada bekti, ada pengabdian, ada bekti seorang anak pada orang tua. Nah kemudian setelah itu, ini nasihat untuk umum. Hei para orang tua, jangan kita itu menikah itu ada punya tujuan-tujuan yang tidak benar, bukan Allah dan Rasulnya. Ada seorang tua menikah mungkin karena faktor kekayaan, sehingga hanya karena calon mantu perempuannya itu ada keluarga yang melarat, padahal dia adalah solehah, baik, benar, sehingga dia mengingkari. Sementara sang anak ini adalah yakin, saya akan mandiri, biarpun dia anaknya orang fakir, tapi dia solehah, dia baik. Bahkan yang rekomendasi saya adalah ustadz-ustadz, orang-orang soleh, dia baik. Ngajukan ibunya mandang, fakir, masalah. Maka kami himbau kepada orang tua, jangan mempersulit urusan pernikahan anak-anakmu. Selagi caranya benar dan orangnya benar, sudah bismillah. Memang orang tua selalu menginginkan bahwa bagaimana anaknya nanti hidupnya baik dan sebagainya, itu wajar yang demikian itu. Tapi kalau sudah ketemu yang baik dan sebagainya, bagaimana? Nggak bisa. Bahkan begitu indahnya syariat, karena pernikahan urusan pribadi. Pelakunya adalah seorang anak dengan anak, tapi biar urusan pribadi, seorang anak hendaknya memperhatikan orang tuanya. Jangan sampai ke rumah mertua repot, ke rumah sendiri repot, karena tidak cocok, enggak. Tapi pun demikian lihat, jika seorang laki-laki ingin menikah, kok orang tuanya mempersulit, maka dia boleh menikah tanpa izin orang tuanya sekalipun. Kenapa? Orang tuanya mempersulit. Jangankan kok anak laki-laki, anak perempuan, seorang wali perempuan, jika ada anak perempuannya sudah dilamar oleh orang yang sekufu dengannya, kemudian orang tuanya melarang dan tetap tidak memperkenankan dan tidak mencari penggantinya, hanya mengatakan tidak boleh, maka namanya wali maksiat, ini wali adl. Dan anak boleh menikah dengan hakim kok, wali hakim. Karena apa? Ini hal untuk kebutuhan pribadi. Di zaman ini khususnya urus syahwat. Maka sehendaknya dalam keluarga itu jangan sampai terjadi nikah yang semacam ini. Hendaknya dengan kesepakatan, orang tua yang mempermudah, anak pun penuh kepatuhan, indah dalam pernikahan. Insya Allah setelah itu, perdengarkan suara ini kepada semuanya. Tapi kalau triknya nanti kedengaran, nanti triknya difahami barang. Jangan ini susupan ya. Ini pilihan anak saya, cuman karena saya dengar ceramah Buya, nanti nyuruh orang ya. Kamu yang nyuruh anak saya ya. Nah, ini anaknya begitu juga. Anaknya nyuruh Umi ya. Nah, kacau ini. Sudah hatinya kotor, ya semuanya. Sebaiknya udah usah didengar deh sama yang punya masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah membuka pintu halal untuk anak-anak kita, saudara kita, halal harus buka. Dan semoga Allah menutup pintu haram untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.